Oke, halo semuanya. Ketemu lagi kita dalam video-video pembahasan di konten saya. Jadi kali ini kita masih nyambung tema skripsi. Jadi skripsi itu masih kita sambung. Tapi kali ini saya mencoba menjawab beberapa DM yang masuk. DM yang masuk apa aja? DM yang masuk sebenarnya cukup beragam. Jadi saya sempat bingung juga dengan beberapa DM yang masuk. Ada anak SMA yang mau cari tahu jurusan kuliah yang cocok apa dan lain sebagainya. Tapi saya coba bahasnya satu persatu ya di sini. Kita akan mulai dari pertanyaan paling umum yang cukup banyak saya temui, khususnya bagi kawan-kawan atau adik-adik yang sudah masuk semester 5, semester 6. Biasanya mereka menanyakan satu tagline yang menurut saya cukup umum lah di masyarakat, yaitu bagaimana cara lulus 3,5 tahun. Pertanyaan ini cukup banyak masuk ke DM saya, email, dan beberapa di Facebook saya seperti itu. Nah, dari pertanyaan ini, bagaimana cara lulus 3,5 tahun, saya tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Pertama, sebuah disclaimer teman-temannya, jadi tentu saya harus disclaimer dulu, bahwasanya saya pribadi, saya lulus itu tidak 3,5 tahun. Jadi saya kalau dihitung, saya lulus di 3 tahun 9 bulan. Kalau 3,5 tahun berarti saya selesai di semester 7. Tapi saya menyelesaikan semuanya sampai ke tahap jurnal, jadi pembuatan jurnal dari skripsi, termasuk juga yudisium dan wisuda itu di bulan ketiga, bulan keempat semester 8. Jadi saya lulus di 3 tahun 9 bulan, bukan 3,5 tahun seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa tidak kompeten, saya menyampaikan ini silakan di skip, itu tidak masalah. Nah, kenapa saya disclaimer di awal? Karena banyak sekali yang menanyakan gimana caranya agar bisa lulus 3,5 tahun. Lantas saya tanya dong, kenapa pengen lulus 3,5 tahun? Sebuah pertanyaan umum yang pada akhirnya mereka sejatinya nggak bisa jawab, kawan-kawan. Kalau di circle saya, lingkungan saya, teman-teman saya selalu tanya, mau ngapain? Kenapa saya tanya mau ngapain? Karena kita harus lihat dulu outcome-nya apa. Ini orang mau 3,5 tahun, apakah ada yang dikejar? Apakah ada lowongan yang harus dikejar? Apakah mau menikah segera dan lain sebagainya? Itu penting untuk dijadikan outcome. Tujuannya apa? Tujuannya mengetahui outcome, kemudian mengetahui timeline. Timeline yang harus disusun, termasuk juga timeline dalam penulisan skripsi, seperti itu. Kemudian yang kedua, cukup sering orang mau lulus 3,5 tahun hanya karena gengsi. Jadi ketika saya lulus 3,5 tahun, saya terlihat pintar. Tapi teman-teman, satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah mau kita lulus 3,5 tahun, mau kita lulus atau kita lulusnya 4 tahun, bahkan kita lulusnya 5 atau 6 tahun sekalipun, kesuksesan itu tidak ditentukan dari situ. Melainkan kesuksesan itu ditentukan dari proses pembelajaran. Ada mereka yang lulus 3,5 tahun, berbangga dengan 3,5 tahunnya, kemudian setelah itu mereka mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya biasa saja. Ada mereka yang lulusnya 4 atau 5 tahun, tapi mereka sambil kuliah, sambil punya startup, dan akhirnya startup mereka lebih besar. Dan mereka ketika lulus sudah stabil, dan lain sebagainya. Ada, orang-orang itu punya timeline-nya masing-masing. Jadi ketika kawan-kawan mau lulus 3,5 tahun, harus tentukan dulu apa yang mau dituju, kemudian juga harus dipahami, harus diyakini bahwasanya setiap manusia ini punya timeline-nya masing-masing, dan kesuksesan itu bukan hasil dari Anda lulus berapa tahun, melainkan hasil dari proses pembelajaran. Bahkan, skripsi Anda itu tidak pernah atau jarang sekali berpengaruh dalam kehidupan Anda.
kecuali sebagai publikasi ilmiah atau ketika Anda kerjanya IT atau apa yang membutuhkan portofolio. Tapi sisanya biasanya hanya menjadi sebuah kenangan. Anda bekerja, Anda kehidupan selanjutnya itu ditentukan dari bagaimana proses pembelajaran yang Anda dapatkan selama perkuliahan. Itu. Lantas, apakah isi video ini adalah saya khotbah? Tidak. Saya juga akan sharing bagaimana caranya kalau misalnya Anda ingin lulus sesuai target. Kalau target 3,5 tahun silahkan, 3 tahun 9 bulan silahkan, atau 4 tahun juga silahkan. Jadi bagaimana caranya lulus sesuai target ya. Judulnya langsung kita ganti jadi lulus sesuai target. Target ini beda-beda. Kita bisa punya targetnya masing-masing. Yang pertama, bagaimana caranya supaya lulus sesuai target? Yang pertama, tentukan dulu. Tentukan timeline pengerjaan. Teman-teman harus buat jadwal. Biasakan kalau lagi, udah nih ya, udah seminar proposal, sudah dapat dosen pembimbing, teman-teman sudah bisa mulai masuk mengerjakan bab 3. Kok bab 3, Kak? Ya, karena bab 1, bab 2 itu sudah termuat di dalam seminar proposal teman-teman, dalam proposal skripsi teman-teman. Hanya saja nanti pasti akan didiskusikan lebih lanjut, kemudian juga pasti akan menerima kritik saran dari pembimbing. Tapi make sure teman-teman sudah siapkan berkas bab 3. Jadi perjalanannya akan lebih cepat. Kemudian tentukan timeline ini juga bagaimana? Tentukan timeline-nya adalah teman-teman buat jadwal. Saya konsul seminggu 2 kali. Hari Senin dengan pembimbing 1, hari Jumat dengan pembimbing 2. Dan itu dibuat konsisten. Sekonsisten mungkin. Kalau pembimbingnya susah bagaimana? Kalau pembimbingnya susah ditemui, bisa 1 minggu sekali. Minggu ini pembimbing 1, minggu depan pembimbing 2, kemudian bergantian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan cepat selesai. Mau selesai 2 bulan? Bisa. Mau selesai 3 bulan? Bisa. Seperti itu. Dan make sure teman-teman mengetahui pembimbingnya siapa. Dan apakah beliau ada kesibukan, sifatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengenal pembimbing kita akan lebih mudah. Di dalam dunia NLP, Neuro Linguistic Programming, juga dijelaskan bahwasanya kita perlu matching dan learning. Jadi ketika kita ingin minta bantuan orang, dalam hal ini minta dibimbing, kita harus bisa mematchingkan diri agar lebih mudah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasai materi. Masalahnya seperti ini teman-teman. Ada beberapa mahasiswa yang judul itu pun kadang-kala beli. Entah beli dari kakak tingkat, beli dari dosen, beli dari orang lain, beli. Jadi dia minta judul dan dia dikasih judul. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita tidak menguasai materinya. Dan kalau kita tidak menguasai materinya, mau kita bayar 60 juta sekalipun, 80 juta sekalipun, tidak bakalan kita bisa cepat. Kalaupun bisa cepat, sidang kita hancur. Karena apa? Karena materi tersebut tidak kita kuasai. Lantas bagaimana? Yang benar adalah kita kuasai materi. Buatlah skripsi itu berangkat dari penasaran yang ada dalam dirimu. Ketika kita sudah penasaran akan suatu hal, penasaran akan suatu kejadian, penasaran akan suatu subjek, jadikan itu sebagai skripsi. Jadi dia lebih fokus di situ, lebih menyeluruh di situ, dan lebih mudah dipahami di bagian situ. Yang ketiga apa? Yang ketiga berada di circle yang tepat. Circle yang tepat. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita mengerjakan skripsi, saya selalu bilang kalau misalnya boleh, apalagi ya ini pandemi ya, sebelum pandemi kalau misalnya boleh, teman-teman bisa bikin circle-circle-nya untuk saling support, saling menyemangati, saling sharing, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana? Kalau saya pribadi, saya selalu usahakan ada orang yang bisa diajak bicara tentang apapun, tentang skripsi, tentang kehidupan, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kita punya tempat yang sama-sama mengerti. Jangan ketika Anda mengerjakan skripsi, Anda masih aktif di organisasi, di UKM, dan lain sebagainya, yang mana membuat diri Anda sibuk dengan hal yang lain. Kalau Anda fokus atau berada di dalam lingkungan yang memang lagi ngerjain skripsi, biasanya Anda lebih mudah terbantu di sini. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, teman-teman usahakan untuk selalu sigap. Karena dalam dunia pengerjaan skripsi, teman-teman bisa mempercepat atau memperlambat itu dengan cara yang cukup dadakan. Kalau teman-teman tiba-tiba melihat ada celah untuk mempercepat, silakan percepat. Jangan sampai teman-teman ketinggalan itu.
Contohnya apa? Contohnya ada pendaftaran pelatihan skripsi, silahkan langsung masuk, jangan ditunda-tunda. Oh, ada pendaftaran Sempro, jangan nunggu temannya, silahkan langsung masukkan. Atau ada jadwal sidang nih, ada kosong sidang di sini, silahkan langsung masukkan. Dan lain sebagainya. Karena itu ketika teman-teman sigap dan lebih cepat, prosesnya itu lebih memudahkan teman-teman dalam menulis sebuah skripsi, mengembangkan skripsi, dan memudahkan teman-teman lulus lebih cepat. Dan yang terakhir tentu lebih banyak berdoa. Karena ketika kita berdoa, semuanya akan dimudahkan dengan lebih mudah. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sharing agar teman-teman bisa lulus sesuai dengan targetnya masing-masing, lulus dengan tujuan awalnya masing-masing, dan bisa mengembangkan diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, pribadi yang jauh lebih menyenangkan lagi. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.